Kelompok 6 ingin menjelaskan tentang penerapan fungsi linier dalam ekonomi. Pertemuan 3. Berikut contoh soalnya. Pada bulan Maret 2023, harga telur ayam 29.000 per kilo. Maka banyak telur yang diminta 15 kilo. Kemudian, pada bulan April 2023, harga telur ayam naik menjadi 31.000 per kilo. Maka banyak telur ayam yang diminta 5 kilo. Tentukan A. Fungsi permintaan. B. Banyak telur ayam yang dibeli jika harga 30.000 per kilo. C. Pada harga berapakah telur ayam yang diminta sebanyak 20 kilo. D. Gambarkan grafiknya. Untuk pertanyaan pertama yaitu A. Fungsi permintaan. Pada bulan Maret harga atau price-nya itu 29.000, untuk kuantitinya itu 15 kilo. Pada bulan April dia 31.000 untuk price-nya dan kuantitinya dia 5 kg. Rumusnya adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Karena P-nya belum diketahui, maka P-nya diturunin. Lalu di sini P1-nya itu ada 29.000 per P2-nya itu dia 31.000 dikurang sama P1-nya itu 29.000. Untuk kuantitinya karena dia belum diketahui diturunin. Untuk Q1-nya ada 15.000 untuk Q1-nya per Q2-nya 5 kilo dikurang sama Q1-nya 15 kilo. Jadinya P dikurang 29.000 per 31 dikurang 29.000 hasilnya itu 2.000 sama dengan Q dikurang 15. 5 dikurang 15 itu hasilnya min 10. Lalu dia dikali silang. Jadi minus 10 dikali P dikurang 29.000 dan 2.000 dikali Q dikurang 15. Hasilnya minus 10 dikali P itu minus 10P plus minus 10 dikali minus 29.000 hasilnya 290. 2.000 dikali Q hasilnya 2.000 Q. 2.000 dikali minus 15 hasilnya minus 30.000. Minus 10P sama dengan 2.000-nya, 2.000 Q-nya tetap taruh bawah. 30.000-nya minus 30.000-nya dipindahin ke bawah. Lalu 290.000 dipindahkan menjadi minus 290.000. Karena kita mau habisin untuk 10P-nya, maka kita bagi 10. Jadi minus 10P dibagi 10 sama dengan 2000Q dibagi 10 minus 320 dibagi 10. Minus 10P dibagi 10 hasilnya minus P sama dengan 2000Q dibagi 10 hasilnya 200Q minus 320 dibagi 10 hasilnya minus 32.000. Atau bisa juga P sama dengan minus 200Q ditambah 32.000. Tadi kita sudah ketemu untuk yang P-nya yaitu minus 200Q ditambah 32.000. Sekarang kita mau cari yang Q-nya, yaitu minus 200Q kita pindahin jadi 200Q sama dengan 32.000 yang kita turunin. Untuk P-nya kita pindahin menjadi minus P. Karena kita mau habisin yang 200Q, maka kita bagi dia menjadi 200, yaitu 200Q dibagi 200 hasilnya Q. 32.000 dibagi 200 hasilnya 160. Dan minus P dibagi 200, karena P itu 1, kita turunin jadi minus 1 per 200 P. B. Banyaknya telur ayam yang akan dibeli jika harganya 30.000. Tadi kan kita sudah mencari Q-nya. Jadi Q sama dengan 160 dikurang 1 per 200 P. Q sama dengan 160 dikurang 1 per 200. P-nya itu 30.000. Jadi Q sama dengan 160 dikurang 150. 150 ini didapatkan dari 1 dikali 30.000
dan hasilnya 30.000. 30.000-nya dibagi 200, hasilnya jadi 150. Q sama dengan 10 kg. 10-nya ini didapatkan dari 160 dikurang 150, hasilnya 10. Jadi banyaknya telur ayam yang akan dibeli jika harganya 30.000, maka permintaannya adalah 10 kg. C. Pada harga berapakah telur ayam dibeli sebanyak 20 kilo? Karena kita sudah mencari P-nya, P sama dengan min 200Q ditambah 32.000. Tinggal diturunin aja. P diketurunin sama dengan min 200 diturunin, Q-nya banyak telur yang diminta itu 20 kilo. Maka min 200 dikali 20 ditambah 32.000 diturunin ke bawah. Jadi P sama dengan min 200 dikali 20, hasilnya min 4.000 ditambah 32.000 diturunin 32.000, maka P sama dengan min 4.000 ditambah 32.000, hasilnya 28.000. Jadi pada harga berapakah telur ayam dibeli sebanyak 20 kilo dengan harga 28.000? D. Gambarkan grafik. Kita harus mencari titik koordinatnya. Jika X dan Y kita ganti menjadi Q sama P. Jika Q-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 0, kita harus mencari satu persatu. Q sama dengan 0. Q-nya tadi kita sudah menentukan. Q sama dengan 160 dikurang 1/200 P. Q-nya 0 sama dengan 160-nya diturunin kurang 1/200 P. Tadinya min 1/200 P dipindahkan jadi plus 1/200 P sama dengan 160-nya diturunin. P sama dengan 160 diturunkan dikali 1/200 P. Karena dikali jadi 200-nya dipindahkan jadi di atas. Jadi 160 dikali 200/1. Hasilnya 160 dikali 200, 32.000 dibagi 1. Hasilnya P sama dengan 32.000. Jika P-nya sama dengan 0, maka Q sama dengan 160 dikurang 1/200 P. Q sama dengan 160 dikurang 1/200. P-nya tadi 0. Maka Q sama dengan 160 dikurang 1/200 dikali 0, hasilnya 0. Jadi Q sama dengan 160. Maka titik koordinat jika Q-nya sama dengan 0, maka Q 0, P-nya 32.000. Jika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya hasilnya 160, P-nya hasilnya 0. Jadi di sini kita sudah menggambarkan grafiknya. Kalau untuk price-nya itu tegak lurus, kuantitinya itu mendatar. Di sini ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 sampai 160. Kalau untuk price-nya 20, 22, 24, 26.000, 28.000, 30 sampai 34.000. Dan di sini kita akan sudah mencari titik koordinatnya. Karena titik koordinatnya Q-nya 0, P-nya 32 sama Q-nya 160, P-nya 0. Dan yang kedua kita sudah ketahui Q-nya. Q1-nya sama dengan 15, P1-nya sama dengan 29.000. Q2-nya sama dengan 5, P2-nya sama dengan 31.000. Jadi tinggal kita masukkan. Tadi sudah mencari titik koordinatnya itu 0,32.000. 0 ke atas, berarti di sini 32.000 titiknya. Nah, yang kedua 160,0. 160 itu kuantitinya. Kuantiti ke 0. Nah, yang ketiga, karena kita sudah mengetahui pada bulan Maret itu harga
telurnya 29.000, permintaannya 15, maka 15 itu di antara 10 sama 20 ke atas. Nah, 29 itu di antara 30 sama 28. Jadi titiknya di sini. Yang ketiga, yang terakhir, kuantiti kedua itu 5, price-nya itu 31.000, maka 5 itu di sini ke atas ke 31.000 itu di antara 32 sama 30.000. Berarti di tengah-tengah. Jadi hasilnya fungsi permintaan itu dari kanan bawah ke kiri atas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.